Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat dari saya yang berada di GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara Night Call GPIB pada hari Minggu tanggal 19 September ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, bukalah hati kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu sungguh kami terima dengan sukacita, dan kami mengerti, dan kami mengingat serta melaksanakannya dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami, jemaat-Mu dimanapun berada, siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya membaca satu ayat dari Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara-saudara, kita tentu merasa gembira bila kita berjumpa dengan orang-orang yang baik hati. Dan saya percaya Tuhan menyediakan orang-orang baik di mana saja. Tapi pengalaman kita, saudara-saudara, juga bisa berbeda. Ada orang-orang baik di sekitar kita, tetapi juga ada orang-orang yang berbeda dengan itu. Rasul Paulus dan Silas memiliki dua pengalaman yang berbeda di dua kota berturut-turut. Yang pertama adalah di Tesalonika. Mereka ditolak oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di sana iri hati terhadap mereka berdua. Dan orang-orang Yahudi di Tesalonika membuat keributan. Sehingga akhirnya Paulus dan Silas harus keluar dari kota itu. Tetapi di kota yang kedua, Berea namanya. Orang-orang Yahudi di sana, dikatakan dalam ayat 11, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, saudara. Sama-sama orang Yahudi, namun memiliki perbedaan. Di mana? Di hati mereka. Apa artinya? Bila orang dikatakan memiliki kebaikan hati, paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, ia memiliki kemurnian hati. Orang-orang yang baik hatinya itu murni hatinya. Tidak mudah curiga. Tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Murni hatinya. Dan karena itu orang yang murni hatinya mencerminkan orang-orang yang baik hati. Yang kedua, lebih terbuka. Ini yang dimiliki oleh orang-orang di Berea, orang-orang Yahudi di Berea. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi di Tesalonika. Hati orang-orang Yahudi di Berea lebih terbuka dalam menyambut firman. Tidak tertutup, saudara. Oleh karena hati mereka terbuka, firman mudah masuk, tertanam di dalam hati mereka. Mereka menerima pengajaran Paulus dan Silas. Mereka tidak menolaknya. Mereka membuka hati mereka. Sehingga firman masuk ke dalam hati mereka. Lebih terbuka. Yang ketiga, mereka menerima dengan rela. Tidak terpaksa. Tidak di bawah tekanan, saudara. Ada hati yang ikhlas. Mereka menerima kedua orang Rasul itu, Paulus dan Silas. Mereka menerima apa yang diajarkan. Mereka menerima firman itu dengan rela. Tanpa paksaan. Tidak ada tekanan dari manapun juga. Ada keikhlasan, saudara. Mereka memberi diri mereka. Mereka memberi hati mereka dengan rela. Dan itu yang baik, saudara. Orang-orang yang memiliki kebaikan hati adalah orang-orang yang memiliki kerelaan dan keikhlasan. Keempat, orang-orang Yahudi di Berea bukan hanya mendengar, tapi sesudah itu mereka terus mencari kebenaran. Dengan tekun mereka menyelidiki, dikatakan dalam ayat 11, menyelidiki kitab suci untuk mengetahui lebih jauh, mengetahui lebih dalam
dari apa yang mereka dengarkan dan mereka terima dari Paulus dan Silas. Mengapa? Karena mereka haus dan lapar akan firman. Itu keempat hal tentang kebaikan hati. Murni hatinya, terbuka, menerima dengan rela, dan terus mencari kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penghiburan bagi Rasul Paulus dan Silas. Sesudah di kota sebelumnya, di Tesalonika, mereka memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan, tapi sekarang di Berea, Tuhan mempertemukan mereka dengan orang-orang baik. Dan ini saudara-saudara penghiburan juga bagi kita. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang yang sulit, dengan orang-orang yang menolak kita, dengan orang-orang yang tidak menerima kita dengan tulus. Itu pengalaman kita. Tapi tidak untuk seterusnya demikian. Tuhan juga menyediakan orang-orang baik. Kita dipertemukan dengan orang-orang baik, saudara, yang mendukung kita, yang mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya, dan memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan, sehingga hasilnya maksimal. Saudara-saudara, kebaikan hati itu terdiri dari beberapa hal, bukan hanya yang tadi, tetapi kebaikan hati juga artinya murah hati, ikhlas, kejujuran, kesucian atau kemurnian, ketulusan, kerendahan hati, dan respek. Itu hal-hal yang terkandung di dalam kebaikan hati. Dan jangan lupa saudara, kebaikan hati itu salah satu buah dari Roh Kudus. Kebaikan hati itu adalah karunia Tuhan melalui Roh Kudus. Karena itu mintalah Tuhan memberikan roh itu bagi kita, agar kita memiliki kebaikan hati. Bukan hanya bagi diri kita sendiri saudara, tetapi kebaikan hati yang Tuhan berikan itu juga dinyatakan bagi semua orang. Dan Paulus memang katakan demikian di dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Nyatakanlah kebaikan hatimu kepada semua orang, supaya orang tahu dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara, mari kita periksa diri kita masing-masing kalau begitu. Apakah kita sudah memiliki kebaikan hati itu? Kemurnian, kesucian, keikhlasan, kemurahan hati, ketulusan, kerendahan hati, dan respek. Semoga Roh Kudus sungguh memberikan kepada kita kebaikan hati seperti yang dikehendakinya. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pada malam ini Tuhan, firman-Mu kembali menyapa kami. Dan bagi semua orang yang sudah mendengar, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang berada di kota dan mereka yang berada di desa. Dalam pergumulan yang sama di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Di level berapapun tempat kami tinggal, kami mohon kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kesabaran, dan ketabahan, agar kami dapat melewati semua tantangan dan pergumulan hidup ini, hanya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan pelihara kami. Kami berdoa untuk apa yang kami butuhkan setiap hari. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB, secara khusus persiapan persidangan Sinode 21 pada tanggal 26 sampai 31 Oktober bulan depan. Tuhan memberkati panitia dan semua saudara kami yang sedang mempersiapkan persidangan Sinode itu. Tuhan memberkati majelis Sinode, dan biarlah Tuhan, Engkau juga menyediakan calon pemimpin gereja kami yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap gereja dan jemaat yang ada di seluruh Indonesia, di semua mupel. Tuhan memberkati para pendeta, diaken penatua, pelayan dan pengurus pelkat, komisi-komisi,
dan semua orang yang Tuhan pakai sesuai talenta dan karunia-Nya masing-masing untuk dipersembahkan bagi pembangunan tubuh Kristus. Engkau memberkati kebutuhan gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja-Mu dimanapun berada dapat menjadi terang dan berkat bagi masyarakat di mana kami Tuhan tempatkan. Doa kami untuk bangsa, negara, pemerintah, para pemimpin kami. Tuhan memberkati presiden dan semua pembantunya. Tuhan memberkati kepala daerah di mana kami ada, supaya mereka juga diberkati dalam kepemimpinannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami ini. Terimalah ya Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami. Lalu bila kami akan masuk dalam istirahat kami malam ini, Tuhan kiranya menjaga kami. Dengar doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa kembali.